Salam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 30 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Soan, dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu, karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka, dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tema firman Tuhan pada hari ini, tak meminta keputusan Tuhan. Melalui Nabi Yesaya, Allah pernah menegur bangsa Israel karena mereka pergi ke Mesir tanpa meminta keputusan Allah. Mereka beranggapan bahwa pergi ke Mesir merupakan keputusan yang tepat karena ada Firaun yang dianggap dapat melindungi mereka dan menolong mereka. Mesir pada waktu itu merupakan negara yang maju, sehingga mereka berpikir kehidupan mereka akan terjamin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal penting yang perlu kita ketahui melalui renungan ini. Yang pertama adalah berlindung dan meminta pertolongan dari manusia akan mengecewakan. Ayat 3 dalam bahasa Indonesia sehari-hari berkata demikian, tetapi raja itu akan mengecewakan mereka, dan perlindungan yang diharapkan dari Mesir akan gagal. Keputusan orang Israel dipandang keliru oleh Tuhan. Seharusnya bangsa Israel menaruh harapan dan perlindungan hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia atau negeri manapun. Ayat yang kelima, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, semua orang akan menjadi malu karena telah mengandalkan bangsa yang tidak berguna bagi mereka, yang mereka dapat bukannya keuntungan atau pertolongan, melainkan penghinaan. Di sini jelas firman Tuhan mengatakan bangsa Israel menjadi malu, bahkan dikatakan tidak beruntung, tidak hoki, karena mereka mengandalkan manusia, mengandalkan negara lain, dan mereka bukannya mengalami keuntungan atau pertolongan, melainkan malah mengalami penghinaan. Ada seorang pendeta menasihati seorang kaum muda yang datang kepadanya untuk bertanya soal pekerjaan. Anak muda ini adalah kaum muda di gerejanya, dan dia ingin bertanya kepada sang pendeta bagaimana nasihat dari pendeta soal mencari pekerjaan. Pendeta tersebut berkata, apa yang nampak baik secara kasat mata belum tentu benar-benar baik bagimu. Cari tahu kehendak Tuhan sebelum mencari pekerjaan. Caranya, karena berkat Tuhan, Allah akan tersedia untuk pekerjaan yang sesuai dengan kehendaknya. Dan anak muda ini kemudian menjadikan nasihat pendeta tersebut menjadi pedoman bagi dia untuk mencari pekerjaan. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 17 mengatakan supaya kita selalu melibatkan Tuhan dalam semua rencana dalam hidup kita masing-masing. Dan yang kedua, membuat rencana tanpa melibatkan Tuhan akan gagal. Dalam Yesaya 30 ayat 1 tadi mengatakan bahwa mereka akan gagal. Sebab apapun rencana yang dibuat, jika hanya memakai perhitungan logika atau berlandaskan pengalaman dan tanpa melibatkan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Jika saat ini Anda hendak mempertimbangkan sesuatu, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Pastikan Anda mencari kehendak Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala sesuatu ketika saudara mengambil keputusan ataupun membuat rencana. Memutuskan sesuatu tanpa melibatkan Tuhan merupakan bentuk kesombongan.
Marilah kita selalu melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu maupun dalam mengambil keputusan dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah renungan pada hari ini menolong kita sekalian supaya kita melibatkan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami minta ampun kepadamu kalau kami seringkali kurang melibatkan Tuhan dalam segala rencana ataupun dalam segala keputusan-keputusan akan kami ambil Tuhan. Tuhan tolong kami sekalian supaya kami belajar Tuhan terus-menerus mengandalkan Engkau Tuhan dalam segala sesuatu, termasuk dalam membuat rencana ataupun dalam mengambil keputusan Tuhan. Kami mau selalu mengandalkan Engkau, karena Engkau berkata, orang yang mengandalkan orang lain atau kekuatan sendiri akan tidak mengalami keuntungan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Engkau. Kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.